Ya, saudara, beberapa hari yang lalu, pada hari Sabtu, kalau tidak salah itu ya, 25 Maret 2023, ada sebuah tayangan di YouTube yang saya nonton, tapi ini saya nonton setelah acara live, karena saya diberitahu oleh teman. Jadi, di YouTube Remaja Gemim, saudara bisa lihat di sana mereka lagi seminar tentang dogmatika, dan mereka kelihatannya membahas doktrin-doktrin primer mengenai Allah Tritunggal, soteriologi, dan juga kristologi. Nah, bagian kristologi ini pembicaranya adalah Bapak Pendeta Dr. Lamberti Mandagi MTH. Beliau adalah dekan dari Fakultas Teologia UKIT. Ya, ini di Manado ya, Gemim. Gemim itu adalah sebuah gereja di Manado, gereja Masihi Injili di Minahasa, di Sulawesi Utara ya. Dan ada hal yang menarik di sana, saya diberitahu oleh teman karena ada sebuah pernyataan yang menjadi polemik pada waktu itu juga di siaran live itu, karena saya melihat ada beberapa orang yang berbeda pendapat dengan pembicara, khususnya ketika pembicara Bapak Dr. Lamberti itu menyinggung tentang istilah pribadi, personae. Dia menyinggung tentang rumusan daripada Tertullianus ya, dan substansia tres personae itu, dan dia mengatakan bahwa sejak abad yang ke-18 istilah pribadi itu sudah mulai ditinggalkan dan digantikan dengan sebuah istilah yang lain. Nah, untuk melihat pernyataan dia, mari coba kita saksikan video berikut ini ya. Dan sekali lagi tentang tiga pribadi itu rumusan daripada Tertullianus sejak abad 2 Masehi, dan terus menjadi pergumulan daripada gereja. Thomas Aquinas kemudian mulai memberikan pencerahan-pencerahan. Para teolog-teolog Protestan, karena itu baca buku juga dari Harun Hadibiono ya, di halaman 108. Dia katakan begini, sejak abad 18 penggunaan istilah oknum persona mulai dihindari, karena itu banyak para ahli menerjemahkan kata hypostasis dengan mode of existence atau cara berada, sehingga ketritunggalan dirumuskan Allah adalah satu di dalam substansinya, tetapi memiliki tiga cara berada, yaitu sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu. Saya kutip ini ya dari, bukan cuma pendapat saya, tetapi ada rujukan dari buku Iman Kristen. Anda boleh baca juga di sana. Ini indahnya berteologi ya, Pendeta. Iya. Oke Kak, bagaimana Kak yang dari Sentrum Air Madidi? Boleh Kak? Data contoh Kejadian 1 ayat 1 saya katakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan? Elohim, Allah. Lalu ayat 2 dikatakan apa? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berapa pribadi situ? Ada berapa Allah? Allah dan rohnya. Ada berapa Allah? Berapa pribadi? Ya, satu pribadi. Tapi dengan dua cara berada. Tetapi konsep Trinitas belum dalam perjanjian lama. Nanti ada dalam perjanjian baru. Tidak mengapa ada yang tetap bertahan dengan mengatakan bahwa satu substansi tiga pribadi, berarti Anda tetap mengikuti pandangan daripada Tertullianus. Yang kemudian banyak orang kritik karena apa? Menggambarkan kalau demikian kita menyembah tiga Allah. Karenanya pengungkapan tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus harus dikoreksi. Kita menyembah Allah yang menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu dalam amanat agung Tuhan Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini hal yang sangat penting, dan karena itu bicara tentang Trinitas, mengenai tiga pribadi,
tiga cara berada terus-menerus harus kita gumuli dan harus kembali pada Alkitab, bukan hanya sekedar pada tradisi. Terima kasih. Iya. Soalnya untuk mengatakan satu pribadi, saya pernah mendengar seperti ajaran modalisme, oneness, Pentakostalisme, Sabellianisme, hampir-hampir mirip itu Pak. Coba Bapak boleh berikan. Kita bukan bahas pencerahan. Sabellianisme, kita bahas tentang doktrin mengenai Kristologi. Ya. Kan so menyinggung tentang Tritunggal. Jadi Jadi pendapat saya seperti itu. Keyakinan saya Allah Esa dan menyatakan diri sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus, cara berada. Kalau saudara mau paksakan saya untuk mengakui Allah una substantia tres persona, tidak bisa, karena keyakinan saya menyembah Allah yang Esa. Allah yang disembah oleh para umat perjanjian lama, umat perjanjian baru dalam perjalanan sejarah gereja sampai sekarang ini. Kalau kita beda interpretasi, mohon maaf. Jadi itu Pak, jawaban saya. Maksud saya itu Allah itu Esa memang tidak ada maksudnya orang juga Allah itu memang Esa, bukan itu yang jadi permasalahan. Masalah pemaknaan satu pribadi. Cara berada, dia dapat berada sebagai Bapa, berada sebagai Anak, berada sebagai Roh Kudus. Soalnya pernah dengar ajaran atau penganut modalisme, oneness, Pentakostalisme juga sama Pak. Jadi mohon Bapak kasih pencerahan supaya orang nyata ikut orang. Orang memang ajaran Trinitarian dari Protestan, dari Gemim itu. Terima kasih Pak. Baik. Ya. Itu sebagian cuplikan dari video dari channel Remaja Gemim, di mana ada pernyataan dari Bapak Dr. Lamberti yang menyinggung tentang istilah pribadi di sana. Kalau saudara melihat di menit yang ke-11, ya, detik 36, lalu menit 42, lalu menit 44, detik 30, kemudian jam yang pertama, menit yang kelima, detik yang ke-40, saudara bisa melihat bagian-bagian itu, di mana Pak Lamberti itu berbicara tentang istilah pribadi yang dia katakan sudah ditinggalkan oleh para teolog. Jadi intinya dalam video tersebut, Bapak Pendeta Dr. Lamberti mendagri itu menolak penggunaan istilah pribadi, karena menurut dia itu bisa jatuh kepada penyembahan kepada tiga Allah. Karena itu dia menggunakan istilah yang lain, yaitu tiga cara berada. Intinya seperti itu ya. Nah saudara, ada beberapa poin yang dia sampaikan di sana yang saya akan tanggapi tentunya hal ini. Misalnya ketika Dr. Lamberti itu mengutip buku dari Harun Hadiwijono ya, dia menggunakan buku tersebut untuk mendukung posisinya bahwa pada abad yang ke-18, sejak abad itu istilah pribadi yang diterjemahkan dari kata persona atau hipostasis itu sudah mulai ditinggalkan. Dan dia merujuk pada halaman 108. Nah, kebetulan saya punya bukunya. Ini bukunya ya. Bukunya dari judulnya Iman Kristen, Dr. Harun Hadiwijono. Saya kemudian membuka dari buku ini, apakah yang disampaikan oleh Bapak Lamberti itu betul. Karena tadi dia mengatakan itu di halaman yang ke-108, kata-katanya itu, tetapi di halaman itu saya tidak temukan, dan saya mungkin punya edisi cetakan yang berbeda dengan punya beliau, karena yang saya punya ini adalah cetakan ke-21 tahun 2010, mungkin agak berbeda halaman, mungkin Pak Lamberti cetakan yang ke berapa, tahun berapa, mungkin ada perbedaan halaman di sana, tapi intinya apa yang disampaikan oleh Pak Lamberti itu memang ada di dalam buku Harun ini. Kalau di dia itu 108, kalau di tempat saya 110. Jadi Harun Hadiwijono mengatakan seperti ini. Sejak abad ke-18, ini sebenarnya pengertian persona atau oknum telah tidak mungkin lagi diterapkan guna mengungkapkan pengertian Alkitab yang mengenai
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab memang bukan pengertian seperti itulah yang dimaksud oleh gereja kuno ketika merumuskan ajarannya tentang ketritunggalan Allah. Oleh karena itu, maka banyak para ahli teologi sekarang yang menerjemahkan ungkapan hipostasis atau persona bukan dengan oknum, melainkan dengan cara berada, ya kan? Atau mode of existence. Sehingga ketritunggalan dirumuskan demikian. Allah adalah satu di dalam substansinya, tetapi memiliki 3 cara berada. Dalam kurung umpamanya Karl Barth. Jadi Pak Lamberti itu setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Harun Hadi Wiono dalam bukunya ini, bahwa sejak abad 18 para teolog katanya sudah meninggalkan istilah pribadi personae itu untuk diterapkan pada Allah Tritunggal, dan mereka mengatakan bahwa Allah definisinya adalah Allah itu ada dalam satu substansi tapi memiliki 3 cara berada. Jadi pribadi itu diganti dengan istilah 3 cara berada. Dan di dalam buku ini dicontohkan teolog yang setuju dengan istilah tersebut adalah Karl Barth. Nah, saya akan menanggapi hal tersebut ya. Memang benar bahwa di dalam buku ini dicatat seperti itu, tetapi jangan juga kita mengatakan bahwa seolah-olah Dr. Harun Hadi Wiono yang penulis buku ini setuju dengan pernyataan tersebut. Karena persis di bawah kalimat tersebut ketika dia menuliskan tentang abad 18 itu tidak lagi menggunakan istilah pribadi, persis di bawah itu dia menuliskan seperti ini. Kami kira, maksudnya penulis ya, penulis mengatakan bahwa kami kira cara menerangkan ini juga masih kabur, katanya, masih kabur, karena masih terlalu dipengaruhi oleh gagasan Plato mengenai adanya suatu tabiat ilahi atau ketuhanan tadi. Jadi Harun Hadi Wiono ternyata juga tidak sepakat dengan istilah cara yang berbeda itu, atau cara yang berada itu ya, karena itu penjelasannya masih kabur, masih terpengaruh dengan konsep Plato menurut Harun Hadi Wiono. Ini yang pertama, bahwa tidak berarti penulis buku ini sepakat dengan apa yang dipahami oleh Dr. Lamberti ya. Nah, memang istilah-istilah pribadi, personae, kemudian substansi, kemudian juga ousia dan hipostasis, itu adalah istilah-istilah Yunani dan Latin di sepanjang sejarah gereja, yaitu itu memang dimengerti secara berbeda-beda. Jadi ada variasi makna di antara istilah-istilah tersebut, termasuk istilah personae. Dan misalnya di dalam buku ini, Iman Kristen ini, Dr. Harun memberikan contoh misalnya tentang Tertullianus. Tertullianus itu dia mengartikan substansi itu sebagai apa yang berada secara konkret. Apa yang berada secara konkret. Misalnya batu, ada tanah, itu kan substansi dari sesuatu atau bahan dasar dari sesuatu ya. Kemudian tetapi Tertullianus mengatakan persona itu adalah apa yang menjadi subjek. Ini menurut Tertullianus. Tapi mungkin kata persona atau pribadi itu juga dipahami secara berbeda-beda oleh para teolog lain di sepanjang gereja. Dan kalau saya baca di buku Robert Letham itu, Allah Trinitas, kata-kata persona dan substansi, ya, hipostasis dan ousia itu digunakan secara bergantian. Jadi kelihatannya mereka mensinonimkan, mengidentikan antara kata hipostasis dengan substansi atau ousia itu sendiri. Kelihatannya digunakan secara bergantian oleh bapak-bapak gereja Yunani pada waktu itu. Sehingga memang pada masa itu istilah tersebut itu memang dimengerti secara beragam. Sekali lagi ada variasi makna di antara kata-kata atau istilah-istilah tersebut. Nah kemudian di buku Harun Hadi Wiono ini dia mencontohkan bahwa orang teolog yang
berposisi sama dengan Dr. Lamberti tadi itu adalah Karl Barth. Nah, kalau saya baca buku daripada Robert Latham ya, saya punya buku Robert Latham ini Ala Trinitas. Kalau saudara baca di halaman yang ke-288, 289 dan seterusnya, memang Karl Barth itu memang sepertinya ada sedikit dicurigai oleh banyak orang itu dicurigai sebagai modalisme. Itu sebab Dr. Lamberti juga ketika melakukan presentasi tentang kristologi itu yang di mana dia menyinggung Allah Tritunggal, ada beberapa orang yang mencurigai hal tersebut dan bahkan mengkritisi apa yang dipahami oleh Dr. Lamberti. Dan saya sendiri secara sepintas melihat bahwa ini Pak Lamberti ini bisa jatuh dalam modalisme. Ada 3 cara yang berbeda, 3 perwujudan daripada Allah, bukan 3 pribadi, seperti yang diajarkan oleh Sabellius di sana. Dan apa yang dikatakan oleh Dr. Lamberti itu juga kelihatannya mirip dengan yang disampaikan oleh Barth. Ini seorang teolog yang terkenal, dan waktu diskusi tentang konsep pribadi, pertanyaan-pertanyaan ini muncul kembali. Bagaimana itu definisi pribadi? Dan Barth merefleksi pada pengakuan Agustinus. Ya, saya baca di buku Latham ini ya. Ia menyatakan bahwa pribadi itu tidak digunakan untuk mengatakan bahwa 3 yang ada dalam Allah adalah pribadi-pribadi, sebagaimana kita adalah pribadi-pribadi. Tetapi mengatakan bahwa ada 3 dalam Allah adalah hal yang menolong. Nah, konsep modern tentang kata pribadi itu sebagai pusat kesadaran diri itu semakin memperkeruh di sana. Semakin memperkeruh. Jadi karena Barth melihat bahwa konsep ini jika diterapkan pada Trinitas, ini akan memunculkan sebuah resep untuk triteisme menurut Barth, di istilah pribadi itu. Karena ada 3 keberadaan yang seakan-akan terpisah, yang berdiri sendiri, di mana masing-masing adalah satu aku. Ada Bapa dan Roh Kudus. Itu kalau menggunakan istilah pribadi, seakan-akan ada 3 pribadi, 3 hal yang terpisah masing-masingnya itu ya. Nah, Barth berargumen bahwa Melanchthon itu siapa ini? Philip Melanchthon itu siapa? Di antara lain yang sangat mendekati pandangan ini. Dan Barth tidak mau jatuh ke dalam hal tersebut. Karena itu, Barth itu tidak menggunakan istilah pribadi. Karena dia menolak atau takut jatuh di dalam triteisme. Ya. Kemudian apa yang Barth gunakan sebagai gantinya? Kalau Barth menolak istilah pribadi, apa yang dia gunakan? Dia lebih memilih istilah Jerman, yaitu sense weis, yang dapat diterjemahkan sebagai modus atau cara keberadaan. Nah, samakan dengan Dr. Lamberti tadi ya. Dia lebih memilih cara keberadaan atau mode ya. Mode or way of being. Nah, dengan ini ia berharap, si Karl Barth itu berharap untuk mengungkapkan hal yang sama dengan pribadi dalam Trinitarianisme klasik. Sementara menghindari masalah-masalah yang ditimbulkan oleh penggunaan modern. Ide ini bukan ide baru katanya, tetapi suatu konsep bantu, auxiliary concept, yang digunakan sejak awal. Pernyataan Allah adalah satu dalam 3 cara keberadaan, berarti bahwa satu Allah adalah apa adanya Dia, bukan hanya dalam satu modus, tetapi modus Bapa, dalam modus Anak, dan dalam cara modus Roh Kudus. Nah, kalau definisi Barth seperti itu kita melihat ya, maka bagi pembaca yang sekilas ya, ini bisa memunculkan klaim bahwa Karl Barth ini adalah modalisme. Karena dia mengatakan satu Allah itu ya kan di dalam modus Bapa, modus Anak, dan modus Roh Kudus. Karena modalisme atau Sabellius juga mengajarkan demikian. 3 modus ya. Misalnya kalau Sabellianisme mengatakan di PL dia muncul sebagai modus Bapa, cara keberadaan Bapa, kemudian di PB itu Anak, kemudian ketika Anak itu Yesus naik ke surga, itu adalah keberadaan daripada Roh Kudus. Kalau kita membaca sepintas apa yang dikatakan Barth, memang kita bisa mencap dia sebagai modalisme. Tapi apakah Barth setuju dengan modalisme? Ternyata di buku
Robert Letham ini, dia sudah menjelaskan halaman 287, dia mengatakan dalam subjudul apakah Barth seorang modalis, dan mengapa orang bisa mencap dia sebagai seorang modalis, karena di dalam diskusinya dalam jilid pertama dari CD ya, Church Dogmatics, itu tidak mengherankan orang-orang melontarkan tuduhan seperti itu, ya kan? Karena dia sepertinya memunculkan nada unipersonal pada premis dasarnya dia, tetapi walaupun demikian, ia secara konsisten juga menentang modalisme. Ketika orang-orang menuduh Barth sebagai modalisme, menurut Bromiley memandang klaim seperti itu sebagai klaim yang absurd. Ya. Jadi pandangan orang yang mengatakan bahwa Barth itu modalisme itu absurd menurut Bromiley, karena Barth itu tetap sangat dekat dengan rumusan-rumusan ortodoks, dan polemiknya terhadap istilah pribadi itu dimaksudkan untuk membela, bukan untuk menumbangkan posisi ortodoks. Ya, bukan untuk menumbangkan posisi ortodoks. Dia memang mengganti istilah pribadi itu dengan cara berada, tapi itu bukan untuk menumbangkan pengertian ortodoks tentang Allah Tritunggal, ada 3 yang berbeda. Tidak. Nah, apakah posisi Dr. Lamberti sama dengan posisi Barth? Saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Walaupun mereka kelihatannya mirip menggunakan istilah cara berada, apakah dia sama dengan pandangan Karl Barth? Saya tidak tahu. Karena memang di dalam presentasinya dia itu, termasuk sesi tanya jawab, tidak ada rincian secara detail apa yang dimaksud dengan cara berada itu. Sehingga kita memang tidak bisa menyimpulkan apakah Dr. Lamberti itu sama dengan Karl Barth atau tidak. Nah, sekarang poin berikutnya, Dr. Lamberti mengatakan bahwa Calvin itu tidak menggunakan kata pribadi katanya. Kalau sudah lihat menonton di video tersebut di menit yang ke-55. Menit 55 dia mengatakan Calvin juga menggunakan istilah cara yang berada. Jadi yang dimaksudkan dengan persona adalah cara berada, bukan lagi pribadi. Sebab kalau kita bertahan bahwa Allah itu ya satu substansi 3 pribadi, maka tetap kita berada dalam bayang-bayang menyembah 3 Allah. Kita menyembah Allah yang esa, ya. Karena itu hipostasis, kalau kita baca dalam buku Calvin, dia terjemahkan bukan substansi, subsistensi, yang kemudian diterjemahkan cara berada atau dalam kenyataannya. Coba baca dalam buku itu. Jadi Calvin menjelaskan tentang itu, ya, hipostasis, atau yang kemudian diterjemahkan substansi. Bagi Calvin bukan substansi, tetapi substansia, yang berarti dalam cara berada atau di dalam kenyataannya. Ini menjadi perdebatan yang panjang, tetapi sekali lagi ya, dalam literatur Protestan sejak abad 18 menghindari menggunakan kata pribadi, tetapi cara berada. Allah satu pribadi yang menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kalau saya melihat ya, apakah benar yang disampaikan oleh Dr. Lamberti? Karena Dr. Lamberti menggunakan buku ini, Iman Kristen, karya Dr. Harun Hadiwijono. Coba kita melihat apakah Calvin, pandangan Calvin juga ditulis dalam buku ini ya, oleh Harun Hadiwijono. Misalnya di dalam halaman 109 ini, Calvin menerangkan persona sebagai suatu hal yang berdiri sendiri di dalam kehidupan ilahi, yang satunya dibedakan dengan yang lain karena sifat-sifat ilahi yang khas ilahi semata-mata. Jadi ada pembedaan yang satu dengan yang lainnya. Tapi di dalam buku ini Calvin tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh Dr. Lamberti ya, tentang cara berada itu ya, mode of existence itu. Tidak ada. Calvin tidak mengatakan
demikian di dalam buku ini. Ya, tidak ada dalam buku ini ya. Calvin tidak menyatakan demikian. Ini di halaman 109. Dan saya kira Dr. Lamberti mesti mengkaji lebih dalam lagi apakah Calvin memang tidak menggunakan istilah tersebut atau dia menggunakan istilah tersebut. Nah, saya melihat di dalam chat live dari YouTube remaja Gemim itu memang ada seorang yang bernama siapa itu ya, Bapak Kevin Kamagi ya, Kevin Kamagi itu memprotes apa yang disampaikan oleh Dr. Lamberti, dan dia mengatakan Calvin menggunakan istilah pribadi dalam institut dia. Dan kalau saya mau melihat di sini ya, di dalam institut daripada tulisan Calvin, Institute of the Christian Religion, tapi ini terjemahannya ya, di buku ini ya, Institutio Pengajaran Agama Kristen Johannes Calvin oleh BPK. Kalau saudara melihat di halaman yang ke-33 itu bicara tentang Allah Tritunggal, itu bab yang ke-13 di bagian awal di sini ya, di bab yang ke-13 ini. Di situ dikatakan Allah menyatakan dirinya esa dengan pengertian bahwa dia hendak direnungi sebagai 3 pribadi yang berbeda-beda. 3 pribadi yang berbeda-beda. Jadi di institutionya itu Calvin juga menyebutkan istilah pribadi, 3 pribadi yang berbeda. Kemudian di halaman yang ke 39 dari buku ini, Institutio Johannes Calvin, 39 dikatakan, yang dimaksudkan dengan sebutan-sebutan yang menunjukkan perbedaan ini, kata Agustinus, ialah hubungan yang ada antara pribadi yang satu dengan yang lain, bukan zat yang membuat ketiga-tiganya merupakan keesaan. Jadi dia mengutip Agustinus kelihatan di sini, dan menggunakan istilah pribadi di situ dalam buku ini ya. Kemudian kalau kita melihat pernyataan Calvin misalnya ketika dia bicara Allah Tritunggal di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2 kalau tidak salah itu, dia juga menggunakan istilah pribadi di sana, menggunakan istilah hipostasis atau subsistensi atau person dia gunakan di sana ya. Ada 3 pribadi dalam satu hakikat Allah. Hakikat Allah. Itu digunakan oleh Calvin. Saya kira Calvin menggunakan istilah pribadi itu, dan memang mungkin benar bahwa Calvin juga menggunakan istilah subsistensi di sana, tetapi dia juga menggunakan istilah pribadi. Bukan hanya Calvin, tapi juga para teolog reform yang lain seperti Louis Berkhof juga menggunakan istilah pribadi dan sebagainya. Bukan hanya para teolog reform, tapi yang non-reform juga. Non-reform juga seperti Charles Ryrie dalam buku Teologia Dasarnya itu menggunakan istilah pribadi. Lalu The Moody Handbook of Theology, buku sistematika daripada Paul Enns, mereka ini orang-orang yang non-reform juga menggunakan istilah pribadi. Jadi kalau dikatakan bahwa sejak abad yang ke-18 para teolog sudah meninggalkan istilah pribadi dan berpindah kepada istilah yang lain, yaitu cara berada, itu tidak tepat, kurang tepat, karena sampai sekarang teolog-teolog menggunakan istilah pribadi. Para teolog modern bahkan zaman sekarang, termasuk teolog-teolog Indonesia yang ada di negara ini juga menggunakan istilah pribadi. Jadi tidak benar semenjak abad 18 itu telah ditinggalkan. Mungkin ada yang meninggalkan istilah pribadi dan menggunakan istilah yang lain seperti yang digunakan oleh Dr. Lamberti, tapi tidak semua setuju dengan Pak Lamberti tentunya. Dan itu mengenai Calvin. Saya kira Pak Lamberti harus membaca lagi tulisan-tulisan Calvin secara lengkap supaya tidak melakukan strawman terhadap Calvin. Nah, kemudian di poin yang selanjutnya ada teks yang disinggung oleh Pak Lamberti, yaitu dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai yang kedua, di mana ada Elohim yang mencipta di sana,
lalu roh Allah itu melayang-layang. Lalu Pak Lamberti mengatakan, ada berapa pribadi di sana? Ada berapa Allah di sana? Ya satu pribadi. Tapi dalam dua cara, Allah dan Roh Kudus. Nah, kelihatannya memang Pak Lamberti ini mendefinisikan istilah pribadi itu secara berbeda dengan apa yang dipahami oleh para teolog pada masa yang sekarang, atau mungkin pada masa lampau itu. Karena istilah pribadi itu tidak berarti seperti psikologis manusia, bahwa ada individu-individu yang kemudian terpisah secara lokatif satu sama lain. Karena kalau istilah pribadi zaman sekarang itu yang ditujukan kepada manusia memang seperti itu. Adanya individu-individu yang terpisah satu sama lain. Dan itu bukan definisi pribadi yang dipahami oleh para teolog zaman sekarang. Tidak bisa. Pribadi yang dikenakan kepada Allah Tritunggal, kepada ketiganya itu, tidak dalam pengertian yang seperti itu. Tapi menunjuk kepada sebuah hubungan di antara ketiganya atau relasi di antara ketiganya. Karena ketiganya itu, Bapa dan Roh Kudus itu bisa berelasi satu sama lain, ada interaksi satu sama lain, maka dimunculkanlah istilah pribadi di sana. Jadi pribadi itu adalah semacam realita konkret. Suatu kenyataan yang konkret yang bisa kita lihat, yang bisa kita bedakan di antara ketiganya, itulah pribadi. Itu maksud kata pribadi. Misalnya di dalam Kejadian pasal yang pertama ya, ayat yang ke-26, itu juga sudah disinggung oleh Dr. Lamberti, ketika dikatakan marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu kan adalah sebuah kalimat ajakan, kalimat kohortatif kalau dalam bahasa aslinya. Kalimat kohortatif itu sebuah kalimat ajakan dari satu kepada yang lainnya. Ini pasti Dr. Lamberti sudah paham itu. Dan kalau yang satu bisa mengajak yang lain untuk melakukan sebuah karya, misalnya penciptaan, lalu apa yang mesti kita gambarkan kepada yang satu yang mengajak itu dengan yang lain yang diajak itu? Kita mau menggambarkan apa keadaan seperti itu? Apakah cara yang berada? Cara berada mereka. Jadi cara berada mereka itu yang satu bisa berkomunikasi kepada yang lain. Atau cara beradanya itu ketiganya itu mencipta. Apakah tepat istilah cara berada untuk menunjukkan adanya relasi di antara beberapa di sana? Apakah cocok menggunakan istilah cara berada? Kurang tepat menurut saya, karena yang lebih pas itu adalah pribadi. Kenapa? Karena hanya pribadi-pribadi yang bisa berkomunikasi atau bisa mengajak yang lain itu untuk melakukan sesuatu. Hanya seorang pribadi. Batu itu bukan pribadi. Kenapa? Karena dia tidak bisa berelasi dengan hal-hal yang berada di sekitarnya. Tanah tidak bisa berelasi, tidak bisa berkomunikasi dan sebagainya. Itu sebab orang itu tidak bisa dikatakan sebagai suatu pribadi. Tapi kalau di dalam Kejadian 1:26 itu jelas suatu pribadi. Karena yang satu bisa berbicara kepada yang lain, bisa mengajak yang lain untuk melakukan sebuah aktivitas. Aktivitas ini bukan semacam cara berada atau modus yang ditampilkan, tapi memang pribadi, menunjuk pada pribadi di sana. Kalau bukan pribadi, tidak bisa menyatakan hal yang demikian. Itu sebab ketika dikatakan Pak Lamberti mempertanyakan tentang Kejadian 1 ayat 1-2, di mana ada Elohim yang mencipta lalu ada roh Allah yang melayang-layang, itu dia mengatakan suatu pribadi, satu Allah. Jadi Pak Lamberti itu salah memahami konsep atau definisi pribadi yang dipahami oleh teolog-teolog Trinitarian. Walaupun itu Allah itu ada 3 pribadi, tetapi tetap dalam satu hakikat atau satu substansi atau satu esensi. Kecuali ada 3 substansi di dalam masing-masing pribadi itu.
maka itu akan muncul yang disebut dengan triteisme. Tapi ini tiga pribadi ini tetap ada di dalam satu esensi atau substansi yang sama. Mereka sehakikat, setara, sederajat. Jadi tidak bisa memunculkan kesimpulan ada tiga Allah di sana. Tidak. Karena istilah pribadi yang para teolog Trinitarian munculkan di sana bukan dalam pengertian individu-individu yang terpisah satu sama lain. Jadi Bapa ada di sini, lalu anak di sini, lalu Roh Kudus di sono, jadi terpisah secara lokatif, tidak seperti itu. Istilah pribadi sekali lagi untuk menggambarkan sebuah relasi di antara ketiganya. Ada sebuah aktivitas yang dilakukan oleh ketiganya. Nah, itu yang disebut sebagai pribadi. Misalnya yang satu bisa berbicara dengan yang lain, seperti dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, bisa mengajak yang lain untuk apa? Melakukan sebuah aktivitas penciptaan. Itu yang disebut dengan pribadi. Jadi bukan berarti adanya tiga Allah, karena kita percaya tiga pribadi itu tidak terpisah satu sama lain. Tidak ada. Karena kita menganut paham yang disebut dengan istilah perikoresis. Ada keberdiaman mutual di antara ketiga pribadi itu. Bahwa ketiga pribadi itu saling mendiami satu sama lain dan tidak ada suatu saat tertentu atau titik tertentu pada saat tertentu di mana pribadi yang satu itu terpisah dengan pribadi. Tidak. Karena ketiga itu saling mendiami. Ini perikoresis namanya itu. Tidak ada keterpisahan di antara ketiga pribadi. Kalau mereka terpisah secara lokasi, maka itu bisa jatuh dalam triteisme. Kita menyembah tiga Allah. Tapi istilah pribadi tidak dalam pengertian yang demikian. Itu harap dimengerti oleh Dr. Lamberti. Jadi tergantung istilahnya, Pak. Tergantung bagaimana kita mendefinisikan sebuah istilah. Oke, kita menggunakan istilah pribadi. Tapi bagaimana kita memahami istilah itu yang harus diperhatikan. Jadi, sepertinya Dr. Lamberti ini sedang melakukan strawman kepada para teolog Trinitarian. Kepada Louis Berkhof, misalnya Calvin, dan Charles Ryrie, misalnya kepada Paul Enns, dan sebagainya. Tapi karena mereka tidak memaksudkan pribadi sebagai tiga individu terpisah. Paul Enns misalnya dalam bukunya The Moody Handbook Theology mengatakan tiga pribadi itu tidak mengalami keterpisahan. Tidak ada keterpisahan dalam tiga pribadi. Jadi itu yang mereka pahami dan mungkin di sini Dr. Lamberti sedang melakukan strawman terhadap para teolog Trinitarian tersebut. Dan di dalam Kejadian 1 ayat 2, Dr. Lamberti memahami di sana ada satu pribadi, dia bilang. Satu pribadi, satu Allah, ya kan, tapi dengan dua cara berada. Nah, Saudara, Pak Lamberti perlu tahu bahwa kata Elohim sendiri yang muncul di dalam teks itu, Kejadian pasal 1 ayat 1 itu siapa? Itu kan Allah. Allah itu bagaimana? Yang mencipta itu siapa? Nah, kita percaya yang mencipta itu bukan hanya Bapa, tapi juga Anak dan Roh Kudus. Kalau kita mengecek di teks-teks lain dalam Yohanes, di Ayub dan sebagainya, kita melihat baik Yesus, Bapa, Roh Kudus, ketiganya mencipta. Maka kata Elohim di Kejadian pasal 1 ayat 1 itu mencakup tiga pribadi menurut saya. Tiga pribadi di sana. Dan kalau ada tiga di sana yang mencipta, bagaimana kita bisa menggambarkan di sana? Ada tiga yang mencipta. Istilah apa yang kita munculkan? Tentu saja istilah pribadi lebih tepat ketimbang cara berada. Karena sesuatu yang bisa beraktivitas melakukan sesuatu, mencipta, itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh suatu pribadi. Bukan hanya sekedar tiga cara. Cara bagaimana? Lawang itu caranya sama-sama mencipta. Tiga cara yang bagaimana maksudnya? Itu tidak jelas. Jadi yang lebih tepat itu adalah istilah pribadi dalam Kejadian 1 ayat 1. Kemudian selanjutnya dikatakan bahwa rumusan Tertullianus yang mengatakan una substantia tres personae itu dikritik sebagai penyembah kepada tiga Allah. Nah, seperti saya katakan tadi, ketika istilah pribadi dimunculkan itu tidak berarti kita mengidentikan dengan tiga Allah. Bukan berarti triteisme tadi ya. Bukan berarti triteisme. Jadi sekali lagi Pak Lamberti itu strawman di sana. Kemudian Pak Lamberti mengatakan penyebutan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus tidak tepat karena kita menyembah Allah yang menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan
Roh Kudus. Sekali lagi, tepat atau tidaknya suatu istilah itu tergantung bagaimana definisi daripada istilah tersebut. Mengapa dimunculkan istilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Karena kita percaya ketiganya itu adalah sepenuhnya Allah. Bapa itu sepenuhnya Allah, Anak itu sepenuhnya Allah, Roh Kudus sepenuhnya Allah. Sehingga muncul istilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Apa yang salah? Bukan berarti tiga Allah. Ketika kita menyebut hal itu, bukan berarti kita percaya tiga Allah. Tidak, kenapa? Kita percaya ada substansi di dalam Allah. Hanya satu hakikat dalam kealahan yang tidak terpisah satu dengan lainnya. Ya kan? Jadi, mengapa dimunculkan istilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Karena Bapa itu sepenuhnya Allah, Anak sepenuhnya Allah, Roh Kudus sepenuhnya Allah. Sehingga munculkan istilah tersebut. Nah, jadi sekali lagi, bahwa adanya sebuah istilah dimunculkan, kita jangan langsung menolak istilah tersebut. Mentang-mentang itu tidak sesuai dengan pendapat kita, langsung kita tolak. Yang terpenting adalah apa makna di balik istilah tersebut. Jadi Dr. Lamberti mestinya belajar cara memahami pendapat orang. Jangan langsung tiba-tiba mengatakan para teolog Trinitarian atau Tertullianus menyembah tiga Allah. Jangan seperti itu. Anda seorang doktor S3 seharusnya bisa memahami bagaimana logika yang benar di dalam memahami pernyataan orang lain. Jadi jangan serta-merta menolak sebuah istilah yang dirasakan itu tidak cocok dengan pandangan kita. Tapi tanya dulu ke yang bersangkutan, apa yang Anda pahami dari istilah tersebut? Sama seperti saya mengatakan bahwa saya tidak bisa mencap Dr. Lamberti ini sebagai modalisme misalnya, karena saya tidak mendapat presentasi rinci dari ketika dia melakukan seminar itu tentang apa yang dimaksud dengan tiga cara berada itu. Tiga cara berada itu maksudnya itu apa? Ya kan? Saya tidak mendapatkan penjelasan yang detail tentang hal tersebut. Tetapi kalau melihat penjelasan-penjelasannya yang ada di dalam video YouTube tersebut, orang bisa saja mencap Anda itu sebagai modalisme. Bisa. Ya, bisa modalisme di sana ya. Lalu Dr. Lamberti menyinggung tentang amanat agung dalam Matius 28:19 yang menyebut dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya. Coba sudah simak video ini. Karena itu dalam amanat agung Tuhan Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini hal yang sangat... Nah, di video itu Dr. Lamberti mengatakan Matius 28:19 mencatat dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, mungkin Dr. Lamberti tidak melihat di dalam bahasa aslinya itu seperti apa, Matius 28:19. Di dalam Matius 28:19 tidak ada kata Allah yang muncul di sana. Jadi dari mana Pak Lamberti mengatakan ada kata Allah Bapa di sana? Tidak ada kata Allah di sana. Kata theos di dalam bahasa Yunani itu tidak muncul di dalam teks tersebut. Jadi Pak Lamberti jangan menciptakan sebuah kata yang memang tidak ada di dalam teks tersebut. Kalau Anda mengkritisi para teolog Trinitarian menggunakan istilah Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus karena itu tidak terdapat di dalam Matius 28:19, maka Anda juga jangan menggunakan istilah Allah untuk dimasukkan dalam teks tersebut. Tidak ada kata Allah di sana. Teks asli Yunani dalam Matius 28:19 itu tidak mendukung juga posisi Anda. Karena memang kata Allah di sana tidak muncul. Ya, kata Allah tidak muncul di sana. Jadi tolong Dr. Lamberti belajar lagi, melihat lagi buku bahasa asli ya. Karena saya melihat misalnya di interlinear yang saya punya itu tidak ada kata theos muncul di sana. Tidak ada kata theos di sana ya. Kemudian poin selanjutnya ada yang tanya tentang modalisme. Nah, ada seorang peserta yang pada waktu sesi tanya jawab itu mengkritisi posisi Pak Lamberti di sana. Dan dia mengatakan, oh Pak, karena ada sebuah ajaran yang dia dengar katanya modalisme, ya kan, yang percaya hanya satu pribadi. Dan kelihatannya itu bisa
Pak Lamberti bisa jatuh di sana. Lalu Pak Lamberti di sana berkelit dengan mengatakan, oh kita tidak membahas tentang modalisme, tapi tentang kristologi. Kemudian yang tanya itu jawab, oh ini kan sudah disinggung tadi, Bapak kan sudah singgung. Dan di dalam presentasi dari Pak Lamberti, dia sendiri mengatakan bahwa kristologi tidak bisa terpisah dengan Allah Tritunggal, dengan Trinitas. Tidak bisa dipisahkan. Jadi itu terkait. Nah maka kalau ada yang bertanya tentang Tritunggal, itu tidak masalah ketika bahas kristologi, karena itu terkait. Dan Pak Lamberti sendiri sudah membuka ruang untuk pembahasan Tritunggal. Jadi ketika ada orang yang bertanya tentang modalisme, mengapa Pak Dr. Pendeta Lamberti itu tidak mau menjawab? Apakah Bapak Pendeta Lamberti itu ada di posisi modalisme atau tidak? Ada di posisi sabellianisme atau tidak? Itu tidak ada pernyataan tegas dari Pak Lamberti yang untuk menyatakan, saya tidak di posisi modalisme. Tidak ada. Dia cuma menghindar mengatakan, oh kita tidak bahas tentang modalisme. Ya kan? Dan Pak Lamberti tetap ngotot dengan posisinya ada bahwa ada 3 cara berada di sana, bukan pribadi. 3 pribadi, dia menolak itu, dia tetap posisi itu. Tapi sekali lagi dia tidak tegas menyatakan apakah saya itu menerima modalisme atau tidak menerima modalisme. Kalau memang dia tidak setuju modalisme, dia harus mengatakan sana, saya tidak sebenarnya pada modalisme. Tapi faktanya dalam video tersebut dia tidak menyatakan itu. Malah dia tidak mau membahas tentang modalisme. Ada apa di balik itu? Maka kalau ada orang mencurigai Pak Lamberti itu sebagai modalisme, ya jangan disalahkan. Ya, jangan disalahkan. Nah, kemudian yang terakhir, Pak Lamberti mengatakan itu harus kembali kepada Alkitab, bukan kepada tradisi. Jadi mungkin dia menganggap istilah 3 pribadi itu merupakan tradisi yang dicetuskan misalnya oleh Tertullianus, ya kan, pada masa itu. Kemudian gereja pada saat ini mengikuti tradisi itu, jadi tidak mengikuti Alkitab. Jadi para teolog yang menggunakan istilah pribadi itu tidak Alkitabiah. Maka Pak Lamberti mengatakan, ya kita harus kembali kepada Alkitab, bukan pada tradisi. Nah, apakah definisi yang digunakan oleh Pak Lamberti itu juga ada dalam Alkitab? Tidak ada. 3 cara berada itu, atau istilah Jerman apa tadi itu ya, itu tidak ada dalam Alkitab. Ya, istilah Jerman yang diungkapkan oleh Karl Barth tadi itu tidak ada di dalam Alkitab. Termasuk istilah pribadi memang tidak ada. Hipostasis, kemudian ousia, substantia, itu tidak ada dalam Alkitab. Termasuk istilah yang diciptakan oleh Pak Lamberti. Karena sama-sama tidak ada dalam Alkitab istilahnya, tapi itu bukan berarti bahwa ajaran tidak ada. Bukan berarti ajaran tidak ada. Nah, apa yang dimaksudkan kita harus kembali kepada Alkitab? Ya tentu saja, walaupun istilahnya tidak ada, istilah pribadi tidak ada, tapi konsepnya itu ada dalam Alkitab. Nah, mari kita uji bersama. Dalam sesi tanya jawab waktu di seminar itu, ada orang yang bertanya tentang beberapa teks dalam Alkitab. Misalnya peristiwa ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus kan berdoa, biarlah cawan ini lalu ya Bapa, tapi bukan kehendakmu, biarlah kehendakmu yang jadi. Pada waktu ditanyakan tentang poin itu, Pak Lamberti tidak mau menjawab. Tapi dia menghindar, dia tetap mempertahankan posisi dia dan menolak istilah pribadi. Dia menghindar di sana. Padahal itu adalah pertanyaan yang bagus, yang bisa menghancurkan posisi Pak Dr. Lamberti. Kalau yang satu bisa berdoa kepada yang lain, anak ini Yesus bisa berdoa kepada Bapaknya, maka kita mau mengerti sebagai apa di sana gambaran anak atau Yesus yang berdoa kepada Bapa. Itu kita mesti gambarkan dengan sebuah istilah apa yang cocok di sana. Coba. Apakah itu 2 cara yang berada? 2 cara berada di sana. Allah di dalam Bapa dan Anak, berarti 2 cara berada di sana. Apakah cocok itu? Istilah itu dikemukakan. 2 cara berada. Apakah berarti, kalau Pak Lamberti kan mengatakan satu pribadi, dia percaya ada satu pribadi Allah. Apakah berarti anak ini dia berdoa kepada Allah, berarti dia berdoa pada pribadinya sendiri? Bisa enggak orang yang punya satu pribadi dia berdoa kepada pribadinya sendiri. Dia berbicara kepada pribadinya sendiri.
Bisa nggak seperti itu? Ya nggak bisa. Kalau satu pribadi nggak memungkinkan hal tersebut. Yang namanya pribadi, sekali lagi, definisi pribadi adalah ya, bisa berinteraksi satu sama lain. Bisa berkomunikasi, bisa berbicara, bisa berdoa. Itulah ciri-ciri pribadi. Kalau cuma satu pribadi seperti yang dipahami oleh Dr. Lamberti, maka teks dalam Alkitab itu ketika Yesus berdoa kepada Bapa itu menjadi dipahami secara kabur di sana. Kalau bukan adanya dua pribadi yang berinteraksi di sana. Kalau kita hanya menggunakan dua cara berada, itu maksudnya apa itu dua cara yang berada? Apa maksudnya? Kalau hanya satu pribadi seperti yang dipahami Pak Lamberti, tentu saja tidak bisa. Pribadi, karena anak itu punya pribadi, dan Bapak itu punya pribadi yang berbeda dengan anak. Ada dua pribadi di sana, sehingga itu bisa berinteraksi. Jadi konsep tentang pribadi yang dimengerti sebagai sebuah realita konkret itu cocok. Walaupun istilah itu tidak ada, tapi teks-teks Alkitab menggambarkannya demikian. Ya. Kemudian ada orang itu bertanya lagi tentang ketiga peristiwa baptisan ya. Ada Bapa, suara Bapa dari surga, kemudian ada anak di bumi, lalu ada Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Nah, itu mau dikatakan apa? Apakah cocok menggunakan istilah tiga cara berbeda? Mereka itu ada di saat yang bersamaan. Ada Bapa, ada anak, ada Roh Kudus. Ya tidak tepat, karena sekali lagi, ketika Bapak berbicara mengatakan, inilah anak yang kukasihi, ya kan, dia menyebut anak di sana, menyinggung anak di sana. Itu menunjukkan ada dua pribadi di sana. Ditambah dengan Roh Kudus berarti ada tiga pribadi di sana. Tiga pribadi di sana. Kalau cuma satu pribadi, itu tidak memungkinkan terjadi seperti itu. Jadi, poin-poin itulah yang tidak dijawab oleh Dr. Lamberti ketika di dalam seminar tersebut, dan dia menghindari pertanyaan daripada peserta waktu itu yang mencoba mengkritisi dia. Dan saya menyimpulkan bahwa Pendeta Lamberti itu memang di dalam videonya tersebut tidak merinci secara jelas apa yang dia maksud dengan tiga cara berada itu secara detail, sehingga penjelasan daripada Dr. Lamberti itu menjadi ngambang karena dia tidak menjelaskan secara rinci, sehingga anak-anak remaja atau para pembina remaja, komisi remaja pada waktu itu mengkritisi dia, dan saya sendiri melihat sepintas apa yang disampaikan oleh Dr. Lamberti itu, dia itu bisa jatuh dalam modalisme. Kecuali dia ada seperti Karl Barth yang juga menggunakan istilah tersebut, tapi dengan penjelasan-penjelasan yang detail, bahkan dia melawan posisi modalisme. Tapi Bapak Dr. Lamberti tidak menyatakan secara tegas bahwa dia menentang posisi modalisme. Beda dengan Karl Barth. Karl Barth melawan modalisme itu. Maka saya menganjurkan bahwa Pendeta Lamberti coba buat sebuah pernyataan singkat ya. Anda buat video singkat lah. Posisinya Anda seperti apa? Apa yang Anda pahami dengan tiga cara berada itu dalam Allah Tritunggal itu maksudnya seperti apa? Ya kan, maksudnya seperti apa? Kalau istilah pribadi saya sudah jelaskan tadi pengertiannya apa kan, jelas. Pribadi itu ya, sebuah relasi di antara ketiganya. Tiga cara berada itu maksudnya apa? Coba jelaskan. Dan satu hal yang perlu Anda pertegas adalah, coba Anda nyatakan secara tegas bahwa Anda menolak modalisme. Anda menolak sabelianisme. Katakan secara tegas itu di depan anak-anak remaja atau di depan semua pembina komisi yang ada, atau di depan semua pendeta yang ada di Gemim, supaya orang tidak salah paham bahwa itu Gemim itu ya sudah dimasuki oleh modalisme. Melalui siapa? Melalui oleh pemimpin-pemimpin sendiri, melalui pendetanya sendiri. Misalnya melalui Bapak Pendeta Dr. Lamberti Mandagi, Master Teologi, yang notabene adalah dekan Fakultas Teologi bahkan. Ya, bayangkan seorang dekan Fakultas Teologi bisa menyatakan demikian, bisa melemparkan sebuah pernyataan tanpa penjelasan yang rinci, bahkan tanpa sebuah penolakan yang tegas terhadap modalisme yang sudah ditanyakan oleh peserta
pada waktu itu, ya, maka jangan persalahkan orang-orang kalau mengatakan bahwa Anda itu seorang modalisme, dan ternyata teori modalisme itu atau Sabellianisme itu sudah merasuki gereja Masehi Injili di Minahasa. Sudah merasuki UKIT, Tomohon, Universitas Kristen di Tomohon itu ya. Jangan salahkan orang kalau menyatakan demikian. Maka untuk menghindari pernyataan tersebut, sekali lagi tolong buat pernyataan tegas, penolakan terhadap modalisme atau Sabellianisme, dan jelaskan posisi Anda, apa yang Anda maksudkan dengan 3 cara berada itu. Oke? Ini tanggapan saya, semoga bisa dimengerti. Sampai berjumpa.